Denyutmu ada dalam denyutku, meskipun sulit ku upayakan meraih bintang, meraih bulan hanya untukmu. Itu dia lagu Lentera. Untuk mengingatkannya, lagu Lentera ini diciptakan oleh Teh Melly Goeslaw yang khusus diciptakan spesial untuk anaknya dari Lesti dan Bilar ini, yaitu Abang Al-Fatih. Lirik lagunya itu mengandung makna yang sangat dalam dan isinya mungkin banyak harapan dan doa Lesti Bilar untuk anaknya tersebut, yaitu Abang Al-Fatih. Oke, ngomong-ngomong tentang Al-Fatih, kali ini aku mau komentar ya soal Abang Al-Fatih ini yang sekarang benar-benar ngalahin pamor ibu dan bapaknya Leslar gitu kan. Karena apa? Sekarang setiap apa yang dilakukan oleh Abang L ini, dari mulai perkembangan Abang L udah bisa apa, terus tingkah kocak dari Abang L seperti apa, ini sekarang jadi pusat perhatian banyak orang ya. Karena mungkin sosok Lesti dan Bilar ini tidak bisa lepas daripada pandangan masyarakat, jadi otomatis anaknya pun menjadi pusat perhatian gitu. Soalnya setiap aku scroll IG ataupun TikTok, isinya pasti Abang L ini gitu. Sampai nih ya, mukanya Abang L ini jadi perdebatan netizen nih. Ada yang bilang dominan mirip Bilar, dominan mirip Lesti gitu. Sampai mereka sendiri yang berantem gitu. Dan selain itu banyak juga ya, maksudnya tidak sedikit yang ada yang ngebully Abang L ini gitu. Seperti ya Abang Eli sama-samain sama apa yang menurut aku itu kurang pantas banget. Menurut aku itu bener-bener keterlaluan. Kayak netizen yang ngebully Abang L ini kayak gak punya hati, gak pernah sekolah gitu. Sampai-sampai mereka tega gitu nyamain abang sama ini sama itu kayak gitu. Dan itu membuat aku sebagai orang yang pernah mengalami kasus bullying dulu zaman SMP. Aku pernah mengalami tindakan bullying dari teman-teman seangkatan aku. Nggak semua, tapi ada beberapa yang melakukan tindakan bullying terhadap aku sama kakak kelasnya itu. Dan itu benar-benar aku merasakan dampak yang luar biasa. Karena mungkin waktu itu zaman SMP aku udah mulai ngerti yang namanya dihina, dikata-katain kayak gitu, udah mulai ngerti. Jadi akhirnya pengaruhnya itu besar banget sampai sekarang usia aku udah mau kepala 3 ibaratnya gitu, udah bener-bener membekas. Jadi membuat aku tuh jadi insecure kalau ketemu orang karena trauma mungkin ya, tanpa disadari itu ada trauma waktu dibully dulu gitu. Dan andaikan dulu kayak sekarang gitu, kasus bullying itu sekarang itu udah bisa kena tindakan pidana ya gitu. Sekarang udah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau yang melakukan kasus bullying secara langsung, misalkan melakukan kekerasan, pengancaman, penghinaan secara langsung, itu bisa dijerat pasal 76C nomor 19 itu tahun 2014 gitu. Bahwa ancaman hukumannya itu paling lama 3 tahun 8 bulan dan denda maksimal itu 72 juta. Mohon maaf kalau salah, mau dikoreksi. Dan sekarang kan dari kalangan anak-anak, dewasa dan manula udah melek teknologi gitu kan. Jadi pada pakai sosial media. Itu juga bisa kena pasal ya kalau yang melakukan tindakan bullying melalui media elektronik seperti Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Itu ada pasalnya tertuang di pasal 45B nomor 35 tahun 2016, bahwa yang melakukan tindakan bullying di media elektronik itu dapat ancaman hukuman paling lama itu 4 tahun sampai 5 tahun.
Nah, dari dulu Bilar sama Lesti itu kalau diomongin apa-apa kan suka diem. Nah, giliran kali ini banyak yang ngomongin tentang Abang L, termasuk ada yang netizen yang sangat berlebihan ngata-ngatain Abang L. Akhirnya Bang Bilar ini memproses netizen tersebut. Sekarang itu udah berjalan loh proses penyidikan. Gak tahu sekarang statusnya udah apa, tapi yang jelas ada beberapa netizen yang dilaporkan Rizky Bilar. Jadi kalian hati-hati ya kalau misalkan mau berkomentar, dipikir dulu. Dan kalian juga yang mungkin sekarang berada di lingkungan sekolah, mungkin yang pada masih sekolah kayak gitu, yang bisa dikatakan itu di bawah umur, yang melakukan tindakan bullying, kalian jangan pernah berpikir kalau di bawah umur itu akan terbebas dari jeratan hukum. Tidak, sekarang itu anak di bawah umur, yang dikatakan anak di bawah umur itu anak di bawah 18 tahun, itu yang melakukan tindakan bullying sama aja akan ada hukumannya, yaitu ada pasal perlindungan anak yang mengatur. Kalau nggak salah itu hukumannya setengahnya dari orang dewasa deh, sekitar 2 tahun 8 bulanan. Itu yang di bawah umur. Jadi buat kalian, pesan aku, mau punya masalah dengan siapapun, termasuk kalian mungkin hanya sekedar komen, kalian harus bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Karena sekarang udah ada aturannya gitu. Kalau yang melanggar udah pasti kena kasus hukum. Jadi untuk menjaga itu benar-benar kita harus sebijak mungkin untuk menggunakan sosial media. Kalaupun kalian ada kritik dan saran, kalian berkritiklah dengan bijak gitu ya, tanpa melakukan penghinaan, pengancaman kayak begitu. Itu nggak baik banget. Jadi untuk sekarang intinya harus lebih berhati-hati lagi. Mau masalah dengan siapapun, termasuk masalah dengan lingkungan kalian. Kan ada tuh yang suka curhat di sosial media, melampiaskan kekesalan dengan siapa di sosial media, sampai bahasa yang keluar semuanya itu gak pantas untuk diutarakan begitu. Jadi harus lebih bijak lagi. Terutama ini anak kecil yang gak tahu apa-apa dibully gitu kan. Apa untungnya buat kalian? Kalian membuli siapapun, termasuk anak selebriti, apa untungnya buat kalian? Begitu ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian semua, menjadi bahan pengingat buat kalian bahwa berbijaklah dalam sosial media ya gitu, termasuk berkomentar di manapun gitu, anak artis maupun siapapun. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.